Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا لا رحمة لهذا الكتاب أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفاحات في الدين والدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa ulama'il amin wassalifin wa jami'i malikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi wa sallam. Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar di rumah yang budiman. Alhamdulillah di pagi hari ini rahmat dan hidayah Allah serta inayahnya masih selalu menyertai kita bersama sehingga kita dapat bersama-sama melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita tentang kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih di dalam bab sholatul jamaah sampai hadis yang nomor 13. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang amaliyah, di samping ilmu yang ilmiah juga amaliyah yang bisa menghantarkan kita bersama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Hadis nomor 13 ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Salamah An Amri bin Salamata radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan Salamah, ada yang Salimah. Jadi kalau lihat teks ini di nama-nama Arab itu beda ya dengan di Indonesia. Di An Amri bin Salamata. Kalau di Indonesia Salamah itu biasanya Salimah itu nama orang perempuan. Jadi yang perempuan itu kalau di Indonesia biasanya ada taknya, Fatimah, Zakiyah, terus Aisyah, ya banyak ya, Sholihah ini. Tapi ternyata di Arab itu banyak nama-nama Arab untuk orang pria itu pakai ta. Contohnya Salimah, Hamzah, Ikrimah, itu semuanya laki-laki. Nah ini yang kadang-kadang orang kita sulit bedakan. Ini nama orang perempuan. Jadi kalau perempuan di Arab juga banyak yang tidak pakai ta. Zulfa, Ulfa, Zainab itu tidak pakai ta, tapi itu nama
perempuan. Nah ini, oleh karena itu kita ya, nanti kalau baca macam ini, baca teks macam ini, memang kita perlu jeli. Jadi untuk perempuan, nama perempuan di Arab itu tidak mesti pakai ta gitu. Kalau di Indonesia memang beda. Ya. Saya bacakan Amr bin Salamata. Amr anaknya Salamah. Salamah itu orang laki-laki, bukan perempuan. Ini radhiyallahu anhu. Ini beliau mengatakan, Amr bin Salamah ini, qala abi, ayahku berkata. Jadi Salamah pernah berkata gini, jitukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Saya ini pernah datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Salamah berkata, saya pernah menghadap dan kebetulan ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar. Saya benar-benar saya itu pernah datang ke Rasul ini. Lantas ketika itu Rasulullah bersabda, qala fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum, ini wal ya ummukum aksarukum Qur'anan. Kenapa wal ya ummukum wal ya ummakum? Ini banyak teksnya ini. Fa idza hadaratis shalah, ketika waktu sholat sudah datang, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kamu itu azan. Ini sudah pernah saya terangkan bahwa fungsinya adzan itu untuk mengajak sholat. Di adzan itu ajakan sholat. Karena adzan itu ajakan sholat, maka ketika waktu sholat sudah masuk, adzan dikumandangkan. Jadi tidak boleh mengumandangkan adzan yang mengajak untuk sholat sebelum waktu sholat itu tiba. Jadi ini oleh karena itu mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya kita mengatakan di pemahaman kita karena azan itu ajakan untuk sholat, kalau sholat itu diadakan di tengah waktu, bagaimana? Maka azan tetap disunahkan, karena azan itu fungsinya untuk mengajak sholat. Soalnya kadang-kadang ada masyarakat yang salah paham, bahwa mengatakan bahwa azan itu tanda masuknya waktu sholat. Bukan begitu. Di azan itu bukan tanda waktunya masuk sholat, tapi azan itu ajakan untuk sholat. Nah, kenapa kok dikumandangkan di awal waktu? Iya, karena ada anjuran sholat di awal waktu. Ini soal di awal waktu. Oleh karena itu mungkin ada kasus-kasus di daerah-daerah, di masyarakat, di pondok. Waktu saya mondok di pesantren saya itu, ketika maghrib, ba'dal maghrib taklim, belajar kita sampai dengan jam 9. Jam 9 itu ada azan. Di pondok itu ada ajakan untuk sholat isya. Azan sunnah, tetap hukumnya sunnah. Nah, setelahnya azan ya terus sholat isya jam 9 itu sunnah, hukumnya tetap sunnah, karena azan itu ajakan untuk sholat. Jadi
Soalnya pernah ada suatu masyarakat yang negur, loh udah jam 9 kok adzan, itu mengganggu orang, dikira waktunya ini waktunya Isya baru tiba. Ini memang salah ya, salah paham. Jadi fal yu'adzin ahadukum, ini ketika waktu sholat sudah tiba suruh adzan, berarti tidak boleh adzan sebelum tibanya waktu sholat, untuk mengajak waktu sholat. Nah kemudian ini kata Nabi, ini kan hukumnya sunnah, wal ya ummakum. Jadi karena dalam amar, kalau ya ummukum keliru, ini kok harokatnya keliru. Amma ya ummu itu mengimami, wal ya ummakum aksarukum Qur'anan, dan sebaiknya mengimami kamu semua orang yang paling banyak Qur'annya. Jadi di sini mungkin nanti di belakang akan dijelaskan apa yang dikatakan aksarukum Qur'anan. Ini banyak hafalnya Al-Quran, juga banyak pemahaman Al-Quran. Jadi nanti di dalam hadis berikutnya akan dikatakan al-aqra. Ini aqra'ukum, di situ dia aqra'ukum li kitabillah. Aqra' itu afqah, lebih pintar. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca juga mengerti apa yang dibaca. Itu faqih. Jadi aqra', bukan hafal. Kalau pernah saya katakan kan, kalau orang hafal Quran itu namanya kamilul Quran, kamalatul Quran. Itu orang yang banyak menghafal Al-Quran. Kalau al-hafiz, hafid, al-musnid, ad-doktur. Nah ini Ustaz Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih itu dulu itu. Ad-doktur, as-sayyid, al-hafid. Nah ini al-hafid itu orang yang hafal hadis sebanyak 500.000 hadis. Ini namanya al-hafid. Dihafal hadis yang banyak. Itu hafid. Jadi kalau qari itu orang yang mengerti Al-Quran. Nah, kalau membaca, kalau hafal itu hamilul Quran. Oleh karena itu di sini itu kalau musabaqah bukan musabaqah qiraatul Quran, tapi musabaqah tilawatil Quran. Soalnya dibedakan, kalau tilawah itu mungkin baca ya, dia membedakan bidunil faham itu tilawah. Kalau qari itu membaca ma'al faham, membaca serta mengerti maksudnya. Ini bedanya ya. Dia aksarukum Qur'anan, yang banyak mengerti, memahami Al-Quran. Qala, lantas Amr bin Salamah mengatakan, fanadzur, orang itu melihat semua. Walam yakun ahadun aksara minni Qur'anan. Jadi yang ngomong itu Salamah, bapaknya Amr. Beliau ngomong bahwa saya pernah datang kepada Nabi ini. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, kalau waktu sholat sudah tiba, maka salah seorang di antara kamu adzan. Kemudian suruh mengimami salah seorang di antara kamu yang paling banyak mengerti Al-Quran, paham Al-Quran. Ketika itu misalnya Amr mengatakan, terus masyarakat itu melihat semua, melihat ke kanan kiri. Nah, ketika itu memang tidak ada orang yang lebih banyak mengerti Al-Quran melebihi saya, Amr bin Salamah. Faqaddamuni, kemudian mereka mengajukan saya, dorong saya untuk menjadi imam.
Wa ana ibnu sittin. Ketika itu saya baru umur 6 tahun. Au sab'i sinina. Ibnu sitti au sab'i sinina. Mestinya begitu ibnu sittin. Kalau atau macam ini mestinya itu nggak usah pakai tanwin ya. Wa ana ibnu sitti au sab'i sinina. Saya ketika itu baru umur 6 atau 7 tahun. Syakun minar rawi. Jadi masih kecil. Salamah ini Amr bin Salamah masih kecil. Nah, di sini menunjukkan ya bahwasanya salah satu syarat imamah itu akal. Jadi kalau bisa yang jadi imam itu orang yang lebih lebih menguasai Al-Quran. Fikul hadisnya saya bacakan. Pertama, masyru'iyatul adzan lis salawatil maktubah inda dukhuli waqtiha. Jadi disyariatkanlah untuk adzan khusus salat-salat wajib. Kalau salat-salat sunnah tidak ada adzan. Juga tidak ada iqamah. Dan yang ada adzan dan iqamah itu hanya salat wajib. Termasuk di dalamnya salat Jumat. Kalau selain itu tidak. Selain itu cukup cukup ini cukup as-sholata jami'ah. Ini juga yang lain. Yang kedua, al-imamah ini afdal minal adzan. Jadi imam itu lebih utama daripada muadzin. Karena apa? Di sini di dalam hadis ini kan dari hadis ini pengarang mengambil kesimpulan kan. Kalau azan itu tidak ada syarat. Fal yu'adzin ahadukum. Salah seorang di antara kamu surah azan saja. Tidak ada kriteria yang bagaimana. Nah, kalau kita mencari yang baik suaranya itu sunnah Nabi kan. Nah, ini karena Nabi dulu menyuruh Bilal. Kenapa Bilal disuruh azan? Karena Bilal itu di samping suaranya keras juga merdu. Nah, ini gitu. Di kriterianya itu tidak tersurat. Nah, tidak secara tekstual dijelaskan. Hadisnya fal yu'adzin ahadukum. Sebaiknya salah seorang di antaraku azan, siapapun begitu. Nah, kalau dulu memang kasus kalau kita mengikuti Nabi memilih Bilal suaranya baik, maka kita milih orang yang suaranya baik lah. Supaya karena ini ajakan untuk orang-orang sholat supaya menarik. Ini. Tapi secara tekstual tidak ada. Tapi kalau waliya ummakum ini ada syaratnya aksarukum Qur'ana. Nah, ini berarti Abdul. Jadi syaratnya itu lebih rinci. Kalau yang jadi imam itu yang bagus, yang dia itu mau mengerti banyak pahamnya, banyak bacanya Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu kalau imam kalau bisa yang lebih bagus. Nah, ini makanya ada kriteria kalau orang yang qori ya ditafsiri macam-macam. Yang akra itu yang baik bacaannya, lebih mengerti bacaannya macam itu. Ya, itu lebih bagus lagi. Jadi di samping bacaannya itu juga bagus, tajwidnya bagus, mujawwad, dan dia juga fahim, yafham anil anma yaqra'uh. Jadi paham tentang apa yang dibacakan. Kalau tidak ya sebetulnya akra itu kalau menurut tafsir hadis yang banyak itu akra afqah, lebih pintar, lebih faqih tentang mengerti tentang persoalan-persoalan Al-Qur'an. Nah, ini karena kalau tilawah memang ya
Nah, ini kalau khotok jali, khotok khofiyah, ini memang ada yang misalkan macam itu supaya betul benar-benar betul bacaannya. Tapi ada yang mengatakan yang penting bacaannya tidak salah, yang sangat itu ya sudah, tidak sangat yang salah yang ini. Jadi kalau dikit-dikit ya mungkin ada yang mengatakan ya mahfulah kalau dekat-dekat. Jika kalau sampai salah menyebabkan perubahan arti dan itu disengaja, lah itu apa namanya dosa. Seperti yang kata Al-Jazair dalam kitab Al-Jazair, siapa yang ngarang itu? Al-Jazair itu mesti dari Jazair, itu ahli tajwid. Sana mengatakan wa malam yujawwidil Qur'ana asimu, barang siapa tidak membaca, tidak menyertai tajwid di dalam baca Al-Qur'an itu hukumnya dosa. Ya, ini karena apa? Ini karena yang ngarang itu ahli tajwid, ngarang ilmu tajwid. Jadi supaya orang belajar tajwid, saya kira juga bagus juga itu. Baik juga. Banyak kan ilmuwan-ilmuwan macam itu. Ahli nahwu juga macam itu. Wa nahwu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu layufama. Nahwu itu harus diketahui dulu. Karena teks orang bicara Arab tanpa tahu nahwu itu juga akan tidak akan dimengerti, tidak akan paham. Berarti teks itu mempengaruhi, tahu nahwu juga mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap Al-Qur'an, malah makna. Tajwid juga macam itu. Nah, ini contohnya berhenti wakaf lazim dengan wakaf ini tidak boleh wakaf. Ini kadang-kadang kalimatnya itu menjadi berbeda makna ketika mestinya harus berhenti tapi tidak berhenti. Nah, ini seperti inilah kalau contoh yang gampang di dalam bahasa Indonesia kan sering dicontohkan, tentara bajunya hijau lari mengejar pencuri. Ini kan komanya di mana? Di mana? Itu kan jadi repot. Itu wakaf. Tentara wakaf, bajunya hijau lari mengejar pencuri. Yang lari kan bajunya. Kalau wakafnya pada tentara bajunya hijau lari mengejar pencuri. Ini kan yang lari mengejar pencuri bajunya. Nah, ini karena salah wakaf. Tapi kalau tentara bajunya hijau wakaf, lari mengejar pencuri. Yang lari mengejar pencuri siapa? Yang tentara yang bajunya hijau. Nah, ini wakaf yang berbeda menjadikan arti yang berbeda. Nah, ini begitu. Itu ahli tajwid. Ahli nahwu juga bisa membuat alasan macam itu. Ini namanya ahli. Contohnya atof wawu itu atof. Ini atof. Nah, ini atofnya kemana? Ini perbedaan atof itu juga jadi persoalan. Contoh, ketika orang mendasari orang wudu itu dasarnya apa? Al-Qur'annya apa? Al-Qur'annya kan idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita baca wa arjulakum ilal ka'bain karena mengatofkan wawu tadi wa arjulakum diatofkan pada faghsilu wujuhakum. Atofnya jauh, mencuci muka, mencuci tangan dan mencuci kaki. Kakinya dicuci karena atofnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, tidak, tapi ada yang baca gini, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Nah, kalau dan usaplah kepala kamu. Nah, wa arjulikum tidak dibaca wa
arjulakum. Kalau dibaca wamsahu bi urusikum, dan usaplah kepala kamu, wa arjulikum, dan kaki kamu. Jadi kakinya tidak dicuci, cuma diusap, karena diatofkan kepada birusikum. Nah, ini kan atof macam itu. Ini pemaknaan, pengetahuan wawu atof nahu. Nah, ini ilmu nahu, manahu awalan. Itu bisa pemahaman yang berbeda. Ini terus ulama juga debat. Kenapa kok atap ke sini? Kenapa kok tidak atap? Wah, di situ ada diskus, ada pembicaraan yang ilmiah. Nah, kita mengikuti wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Atapnya kepada aydiyakum, bukan bi ru'usikum. Walaupun yang dekat bi ru'usikum, karena atap dengan huruf jar, dengan argumentasi A B C D. Nah, maka yang baik atap ke situ. Dulu zaman Nabi kan tidak ada sakal, tidak ada titik. Terus ada ahli-ahli bahasa yang baca macam itu. Jadi kita ya ikuti, kita yang benar itu, kita sudah benar itu. Jadi kakinya kita cuci, itu benar dasarnya Al-Quran sama. Nah, ini makanya akra itu dikatakan apa? Mengerti tentang Al-Quran. Nah, ini jadi ini al-aqu bil imamah wa aksar Quran. Nah, ini ben aksar. Nah, kemudian berikutnya ini yang ketiga, jawazul imamatis sobi. Nah, boleh anak kecil, bukan ya anak besar, enggak ada, anak yang belum dewasa, murahik, ini jadi imam boleh, asalkan dia lebih pintar daripada yang lain. Amr bin Salamah ini ketika itu umurnya baru ibnu sittin atau sab'i sinin, baru umur 6 atau 7 tahun sudah disuruh mengimami masyarakat. Karena apa? Ketika itu masyarakat yang Amr bin Salamah datang itu pengetahuan Al-Qur'annya Amr bin Salamah jauh lebih banyak daripada mereka semua. Maka dijadikan imam. Ya. Ini terus Jawa ini oke. Nah, di sini malah boleh ya, ini oke. Di sini ada, makanya wajib sholatil munfarid khalfal mutanafil. Dia mengatakan jadi boleh juga orang sholat wajib itu makmum kepada orang yang sholat sunnah. Jadi di sini ada itu. Jadi sholat itu yang boleh makmum itu kalau sholatnya itu sama bentuknya. Ya ada rukuknya, ada sujudnya, itu boleh. Tapi kalau sudah tidak sama, tidak boleh. Contohnya orang sholat zuhur makmum kepada orang sholat janazah, tidak boleh itu, karena sholat janazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kalau orang sholat zuhur terus makmum kepada orang sholat qabla zuhur, itu hukumnya sah. Di sini jawaz boleh. Ada, walaupun ada mengatakan tidak boleh. Maka di dalam satu kitab yang saya pernah baca, ada 2 orang sholat. 2 orang sholat itu sama-sama jadi imam. Kedua-duanya jadi imam, dan keduanya sama-sama jadi makmum. Dan kedua orang tadi sholatnya sah. Siapa mereka berdua itu? Nah, ini di dalam fikih ada 2 orang. 2 orang itu sama-sama sholatnya, sama-sama jadi imam. Ini jadi imam, ini juga jadi imam, dan sama-sama jadi makmum. Ini juga jadi makmum, ini sudah jadi makmum. Tapi sama-sama sahnya. Siapa mereka berdua itu? Nah, itu di sana contoh gini. Nah, itu ada 2 orang sholat. Ada orang sholat qoblal duhur,
Ini jadi. Terus ini makmum. Makmum ini kan jadi imam. Walaupun tidak dia jadi imam, kan dia jadi imam. Karena imam itu yang diikuti kan, tidak usah dia niat jadi imam. Dia kan sholat sunnah zuhur, sholat sunnah. Ini mengikuti sholat zuhur makmuman kepada orang sholat sunnah qabla zuhur. Ketika dia itu 2 rakaat kan salam. Ini kan masih kurang 2 rakaat. Ini mundur, jadi makmum. Nah, jadi yang jadi imam, yang jadi makmum tadi malah jadi imam. Ini mundur karena ini masih 2 rakaat. Tuh, ini terus sholat di belakang ini. Jadi makmum pada orang sholat zuhur yang benar karena dia tadi belum sholat zuhur. Nah, ketika dia disalam, ini merajukan 2 rakaat. Ini sholat zuhurnya sama-sama sahnya. Ini tadi juga sah, ini juga sah. Padahal dia jadi imam juga jadi makmum. Nah, ini kan ini bolehnya sholat mutanafi makmumnya sholat sunnah, sholat wajib pada orang sholat sunnah. Satu ini. Yang kedua sekarang. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini yang lebih aqra'. Nah, ini yang saya katakan. Ini wal ya ummakum aqra'uhum wal murad. Nah, di sini maksudnya afqahuhum, yang lebih faqih, yang lebih ngerti, yang lebih paham tentang Al-Qur'an. Nah, ini alasannya bali annas sahabah radhiyallahu anhum kanu yaqra'unal ayat. Ya. Sahabat itu dulu membaca ayat wala yatajawazunah hatta yadrusu ahkamah. Ini mereka itu ketika membaca ayat sahabat itu, jadi dia tidak akan melampaui ayat itu, sehingga dia itu mengerti akan hukumnya. Jadi ketika membaca ayat ini tidak akan ngalih kepada ayat lain sebelum tahu akan hukum yang ada pada ayat tadi. Ini sahabat dulu begitu. Oleh karena itu fal aqra wal afqah. Orang yang dikatakan aqra di dalam hadis itu orang yang faqih, lebih pintar. Nah, sekarang ini kan perlu kita kaji di Indonesia ini. Mungkin ada tugas lah bagi kita ini. Karena teman-teman ini banyak masyarakat kita ini ketika ngaji itu habis baca Quran ya sudah. Wis iso ikra, wis tamat qiraati, iso maca Quran, sudah baca walaupun tidak ngerti. Ini sudah dapat pahala. Kalau dapat pahala sih dapat, kalau pahala sudah didapat. Cuma ini mestinya harus ada tambahnya. Baca itu harus ngerti. Jangan baca tidak ngerti. Ya, pernah saya itu studi bandingnya ke Libya, lembaga ilmu agama dan Al-Quran di Jakarta itu, miliknya Saudi itu. Di orang Saudi itu ya memang yang ngajar ketika awal-awal banyak orang Mesir, orang yang Sunni sama kita. Mereka ngomong dia itu ta'ajib. Hum yata'ajabuna, nahnu nata'ajab katanya. Al-Indonesian, saya kagum dengan orang-orang Indonesia itu. Dia baca Al-Quran, wahum la yafhamun. Nah, dia itu baca Al-Quran tapi enggak ngerti ya. Dia kagum, wong maca kok enggak ngerti. Dia heran itu. Karena realita itu orang maca Quran. Nek orang baca Quran itu enggak ngerti kok Quran. Orang baca majalah mesti ngerti majalah. Tapi orang maca Quran enggak ngerti Quran. Nah, ini kan ke dia tuh hum ya ta'ajab, itu kagum sekali orang Indonesia. Mungkin dia kagum karena semangatnya maca Quran, ya kagum bisa maca kok orang ngerti, itu aja. Oleh karena itu kita mesti meningkatkanlah, di samping baca itu harus ngerti. Maka akra itu afham. Nah, ini afqah. Ini wal afqah. Ini pemahaman teks ini ya. Fa in kanu fil qiraah sawaan. Ini kalau di dalam bacaannya itu sama, pemahamannya teks sama-sama. Fa a'lamuhum bis sunnah. Maka yang lebih paham tentang hadis. Nah, hadisnya lebih banyak.
Fa in kanu fis sunnati sawaan. Kalau sama, kalau hadis kan tidak ada ya. Hadis bedanya baca Quran dengan baca hadis kan beda. Kalau baca Quran itu mujawad, harus pakai tajwid. Tapi baca hadis jarang pakai hadis. Itu pakai tajwid. Nggak ada. Fa in kanu fil qiraati sawa'am, nggak ada. Mesti sawa'am fa'lamuhum, nggak ada bisna. Kalau mau hadis nggak pakai tajwid. Jadi biar ini fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'lamuhum bisunnah. Hanya begitu biasanya orang baca hadis ya, tidak karena ingin cepat. Nggak ada. Saya pernah ngaji di mana-mana itu ngaji fikih, kalau mau kitab ya nggak pakai tajwid. Yang pakai tajwid itu hanya Quran, mujawadah itu Quran. Tapi kalau kita mau baca hadis pakai tajwid ya monggo, tidak ada salahnya. Tapi tidak biasa. Yang biasa di masyarakat itu yang mujawad itu pakai hadis. Jadi alam bisunnah di sini juga berarti paham, banyak mengerti, banyak paham tentang hadis. Fa'aqdamuhum hijratan, lebih dahulu hijrahnya. Nah, hijratan itu ada mengatakan intiqalan minal Makkah ilal Madinah qabla al-Fath. Ada mengatakan fa'alamu hijratan itu hijrah kepada Islam. Nah ya, jadi lebih dulu muslimnya. Jadi hijrah itu kalau hijrah itu kan kalau sana ini ada mami hijrah ini inti Islamnya. Hijrah minal kufur ilal Islam. Kalau kita kan tidak, sama-sama mulai lahir sudah Islam, nggak pernah masuk Islam karena lahir sudah dalam keadaan Islam. Kalau ini baru. Jadi jangan sampai orang baru mu'alaf baru kemarin masuk Islam sudah dipersilahkan jadi imam. Ya yang lama dulu dong, yang lama dulu, karena mungkin pengetahuan akan agama lebih mantap daripada yang baru kan begitu. Nih. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman. Kalimat sama fa aqdamuhum silman, ada mengatakan wa fi riwayatin sinnan, yang lebih tua. Jadi tua. Jikalau ada muda lebih tua, maka ada tua ini juga ada yang menafsiri lagi. Tua itu tua hakikat atau tua majas. Tua hakikat itu kalau memang betul-betul tua. Aqdamum sinan, ada tua itu dituakan. Umurnya masih muda, cuma dituakan karena pintar dituakan. Ini tua. Nah, orang dituakan kan ada orang itu orang 10 itu walaupun usianya masih muda. Ini aqdamuhum sinna. Jadi ada mengatakan ya sinna itu yang tua, tapi tua yang hakikatan, karena mungkin karena tua, lebih tua itu pengalaman ibadah lebih banyak. Lebih banyak kan kuantita ibadahnya lebih banyak. Contohnya orang 40 dengan orang umur 60 itu secara kuantitatif, bukan kualitatif. Kuantita, jumlah orang yang umur 60 itu ibadahnya lebih banyak. Kalau dia aktif kan, sholatnya mulai balik. Nah itu kan sudah mulai 15 sampai 60 itu kan sudah 45 tahun. Kalau orang baru 40 berarti baru 25 tahun. Secara kuantita, jumlah itu orang lebih tua itu ibadahnya lebih banyak. Nah, itu disuruh dukan. Nah, di sini yang penting di belakang ini, wala ya umman ar-rajul fi sultanihi. Jangan sekali-kali seseorang itu mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Jadi kalau kita itu musafir datang, jangan juk-juk jadi imam, ngimami orang. Itu kan fi sultani, di kekuasaannya. Ya. Jadi masyarakat sini yang imam juga masyarakat situ. Jangan kita pendatang pakai bis sekarang merasa ngalim, pakai jubah, pakai ini terus langsung imami belakang itu tidak boleh. Fala ya umman rajula fi sultan, enggak boleh kecuali kalau sudah diizini. Oleh karena itu ya dulu ya di kitab itu dijelaskan begini.
Orang yang imam boleh di tempat ini tempat khusus imam rawatib. Imam rawatib Masjid Jami sini salah satu yang tahu Ustaz Sultan sini. Kalau kita kalau kita pendatang baru datang satu bis ngimami sholat di masjid ini, jangan ke sini. Enggak, orang dulu enggak, ulama dulu walaupun kita banyak sholatnya di belakang. Tidak di tempat yang disediakan untuk sholat imam ini. Ini tempatnya imam rawatib. Katanya gosip kalau tempat di situ itu. Bukan untuk kita. Itu tempatnya imam rawatib yang ditunjuk di masyarakat itu. Jadi kalau kita datang pakai bis sama-sama mau sholat di suatu masjid, ya di tempat yang di belakang ini, di belakang imam sini, ya ke sana. Jangan langsung ke situ. Itu etika yang dimiliki oleh di dalam kitab-kitab fikih yang dahulu, yang kita kadang-kadang tanpa mendulikan miliknya ini kan masjidnya miliknya pangeran, iya mesti aja masjid yang masjid Gusti Allah milik siapa, tapi kan ada tata cara, ada etika yang perlu dipenuhi. Ya ini ada takmir, ada macam-macam. Ini di walaya umanar rajul fi sultanihi, ya ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi terus lagi walayak udu fi baitihi ala makramatihi illa bi'idnihi. Ya ini tidak boleh kita itu masuk ke rumahnya orang ini kecuali dengan izin. Ada orang gelar bibiran, ada makan, ini di makromati itu hidangan, ada buka hidangan, kita langsung masuk tanpa diizin, jangan masuk. Itu namanya tataful, dolan dudu. Jadi ada orang ada pesta umpamanya, kita langsung masuk tanpa diundang, tidak boleh itu. Jadi tidak boleh kita itu yaqut fi baitihi ala makramatihi bi illa bi idnihi. Ini bala ini rawahu Muslim. Wala ini ada tambahan wala ya ummana imra'atun rajulan. Dan jangan sekali-kali seorang perempuan itu menjadi imam laki-laki. Enggak boleh, enggak sah. Tidak pernah terjadi mulai zaman Nabi sampai sekarang, belum pernah terjadi seorang perempuan ngimami laki-laki. Itu kan bias gender. Oh yang enggak, ini aturan. Tidak bisa. Yang terjadi pernah hanya sekali itu di Amerika kemarin itu. Aminah Wadud namanya. Dia itu ngimami sholat Jum'ah. Itu pun tidak di masjid. Nah, itu yang terjadi ya sekali itu selama hidup, tidak pernah sunnah Nabi dengan ini nggak pernah terjadi. Kalau ada hadis memang yang mengatakan ada hadis, tapi ketika itu mungkin hadisnya Ummu Salamah, tapi ketika itu anaknya masih kecil. Tanya, jadi masih kecil, anak-anak itu masih kecil-kecil belum balik ya, supaya gimana diimami oleh ibunya, tapi itu anaknya masih kecil, tidak bisa itu tapi terus kasus sunnah yang fi'liyah mulai zaman Nabi sampai sekarang tidak pernah terjadi seorang perempuan itu ngimami laki-laki, tidak boleh. Wala a'rabiyun muhajiran, ini orang Arabi dengan orang muhajir. Orang Arabi orang yang belum pinter, orang muhajir orang lebih pinter. Wala fajirun mu'minan. Nah, tapi nanti ada hadis, dan orang yang fajir, orang yang banyak dosanya mengimami orang yang baik. Ini tidak boleh ya. Jadi kalau bisa cari imam yang bagus. Ini etika. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita bicara berikutnya, nanti ini sebetulnya fikul hadisnya banyak ini ya. Nanti secara etika nanti minggu depan saya bacakan apa kesimpulan hadis ini, karena ini banyak mendapatkan pendapat-pendapat. Nanti kita tahu. Nah, jadi ada etika untuk jadi imam, ada pilihan. Itulah Islam. Nanti apalagi kalau kita biaskan, kita kembangkan kepada imam suatu masyarakat. Wallahu alam bisawab. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di rumah kasus-kasus macam ini. Insyaallah lah nanti minggu depan kalau memang kasus-kasus di masyarakat akan kita kedepankan ya. Soalnya sekarang ini yang sering banyak merisaukan itu persoalan
kiblat. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah rizqan halalan tayyiban barakan fid din wal akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma